kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin ya. Apapun yang terjadi, kita tetap setia pada Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu, satu pujian lagi. Kita akan mengikutinya dan nanti setelah ini kita akan masuk untuk firman Tuhan ya. Ini lagu ini saya teringat pada waktu saya melayani Tuhan ya dengan Badan Misi Dunia. Dan lagu ini satu kenangan yang manis, kenangan yang indah bagi saya. Tadi malam sampai jam 12 malam pun saya masih menikmati ya pujian ini. Dan lagu ini memang ada ayatnya diambil dari kitab Ulangan, saudaraku ya. Ulangan pasal 23. Oke, kita akan dengarkan pujian ini bersama-sama. Di waktu saya ada di kapal misi, kapal Dulos, dengan teman-teman dari berbagai negara, ada 36 negara ya. Jadi saya ketika dengar pujian ini, saya teringat waktu saya masih pelayanan di kapal dan keajaiban Tuhan terjadi. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Amen. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan. Jadi lagu ini menceritakan tentang kebesaran Tuhan Allah kita dan rencana-rencananya selalu indah bagi kita sekalian dan jalannya itu selalu sempurna ya Saudara, dan dia memiliki sifat yang begitu setia. Ada kata faithfulness ya. Setia yang kita sudah pelajari sepanjang tahun ini tentang iman dari kata emun dalam bahasa Inggris, yaitu faithfulness, kesetiaan saudara.
dan dia juga adalah Tuhan yang adil ya. Dia mengadili setiap orang menurut perbuatannya. Bagi orang-orang setia mendapatkan keselamatan, itulah adalah keadilan daripada Tuhan. Namun bagi yang tidak setia, yang berdosa, yang menolak Yesus, tidak mendapatkan keselamatan, itu juga adalah keadilan daripada Tuhan ya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Glory Tikwalu dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan sebelum kita mendengarnya. Dan nanti setelah khotbah firman ini selesai, akan didoakan oleh hambanya Bapak Frederick, Bapak Pendeta Frederick ya, Dr. Andus Frederick Manuata dari Kota Bogor. Ya, silakan Pak Bruri dari Jerman, dipersilakan. Selamat pagi. Salam semuanya, selamat pagi. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, yang mana kami telah bersyukur dan terima kasih Tuhan, kami masih boleh bernafas dan diberi kesempatan di hari yang indah ini. Dan berkati ya Tuhan, kita percaya kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, dahsyat, tak akan meninggalkan kami. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Terima kasih berkat kemurahan-Mu kami masih mau memuji dan menyembah-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Dan juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh gembala kami, Pastor John Sarbunan, yang luar biasa. Engkau tuntun dan berkati dia ya Bapa. Kuatkan dan urapi dia dengan darah-Mu yang kudus, dan beri dia umur panjang dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Surgawi. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Amin. Terima kasih Terima kasih Pak Pak John. Luar biasa ya untuk doanya pagi ini. Oke, saya percaya tidak ada doa yang sia-sia, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, tadi lagu yang saya tampilkan, saudaraku, itu yang pertama itu Yesus Kau Kebenaran, dan hari ini kita akan bicara tentang sebuah tema yaitu rahasia mujizat kebenaran ya. Kebenaran itu adalah sebuah mujizat, saudaraku. Mujizat itu adalah sebuah kebenaran ya yang diceritakan di dalam Alkitab, saudaraku. Bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, saudaraku. Dan tentunya kita semua juga mengalami mujizat-mujizat daripada Tuhan. Dan saya berkata buat kita sekalian, mujizat terbesar bukan sekedar orang sakit disembuhkan, apakah dia buta lalu melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh kemudian berjalan, lalu kemudian apalagi saudaraku, mati pun bangkit, itu betul mujizat. Termasuk juga orang yang dalam keadaan keuangan ekonomi yang sudah bangkrut, sudah mati keuangannya, tiba-tiba dipulihkan Tuhan, ekonominya jadi hidup, usahanya jadi berjalan, pekerjaannya diberkati Tuhan. Nah itu betul mujizat, tapi mujizat terbesar bukan itu, saudara. Mujizat terbesar adalah ketika seseorang mengerti bahwa Tuhan telah memindahkan dia dari kerajaan maut kepada kerajaan kekal, kerajaan Allah. Itulah sorga, itulah mujizat terbesar. Seseorang mendapatkan keselamatanlah, itulah mujizat terbesar, saudaraku ya. Nah, hari ini kita akan lihat nats bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes 4 ayatnya yang ke-42, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Pak Yanto dari Lawang, dipersilakan.
Ya, Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi benar-benar ini tidak bohong, tidak dusta, saudaraku. Inilah kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab bahwa Yesus Betul ya. itulah kebenaran kita, ya. Kebenaran yang menyelamatkan kita, kebenaran yang menyembuhkan kita, kebenaran yang membebaskan kita, kebenaran yang menuntun kita ke dalam seluruh kehendak Allah untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Yesus ada kebenaran, di luar Yesus tentu tidak ada kebenaran, ya. Kebenaran sejati pada pribadi Allah, ya saudaraku. Kalau di luar pribadi Allah ada kebenaran yang sejati, tentu tidak ada. Kalaupun ada kebenaran, itu kebenaran yang aspal, asli tapi kelihatan palsu, palsu tapi asli, ya saudaraku. Tapi di dalam Yesus, kebenaran sejati itu ada pada pribadi Allah. Pribadi Allah yang kita kenal, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Alasannya kenapa? Sebab Yesus sendiri adalah kebenaran dan hidup itu, ya, yang membawa orang percaya ke sorga. Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6, dia mendeklarasikan dirinya, dia menyatakan bahwa akulah kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan ke sorga, hanya satu-satunya jalan menuju sorga melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, banyak jalan ke Roma, banyak jalan ke Roma Itali, banyak jalan ke rumah kita, saudaraku. Dari utara, selatan, barat, timur, dari arah manapun kita bisa sampai di rumah kita. Tapi untuk sampai ke sorga tidak banyak jalan. Hanya satu-satunya jalan, the one way, melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sebab itu kita bersyukur, saudaraku. Kita mendapatkan Yesus, kita memilih Yesus, kita mencintai Yesus, kita beribadat pada Yesus, kita menyembah Yesus, Tuhan Allah kita. Kita melayani Dia. Itu satu pilihan yang tidak akan pernah salah. Sampai kapanpun, pilihan yang tepat dan tidak akan membuat kita menyesal, saudaraku, ya. Yesus adalah segala-galanya bagi kita sekalian, ya saudaraku. Di luar Yesus tidak ada kebenaran dan hidup. Amin. Yang ada adalah kepalsuan, yang ada adalah kehancuran dan kebinasaan. Namun kita semua yang di dalam Yesus ini, saudaraku, kita semua ada di dalam Dia. Dan saya yakin kebenaran itu ada dalam diri kita. Kalau kita tanya apa itu kebenaran, Yohanes, apa itu kebenaran, saudaraku? Di dalam doa Yesus, Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita dapat jawaban, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus. Lalu kita tanya lagi, siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus juga, saudaraku, ya. Karena Yesus adalah firman yang hidup, Yesus itu adalah kebenaran kita, ya. Yang tadi ayatnya saya sebutkan, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu adalah firman Tuhan, dan siapa itu kebenaran? Itu adalah Yesus, saudaraku. Mari kita baca sama-sama, saudaraku. Dapat kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33, ya saudaraku. Kita belajar pada pagi ini ada 3 kebenaran rahasia tentang mujizat kebenaran, ya. Yang pertama itu adalah, saudaraku, orang yang mengerti bahwa kebenaran itu ada dalam Yesus, dia akan mengenal kesaksian Yesus. Bukan dari dirinya, tetapi kesaksian tentang Allah, ya saudaraku. Jadi Yesus berbicara apapun, dia sedang berbicara, bersaksi tentang Allah. Itu kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 31. Ya, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, saudaraku,
Mereka sedang mempertanyakan reputasi Yesus. Dan mereka menganggap Yesus ini menganggap dirinya sebagai Allah. Dia menganggap dirinya Allah adalah Bapa, dia adalah anaknya, saudaraku. Padahal memang sesungguhnya demikian, saudaraku. Namun karena mata rohani mereka ditutup, saudaraku, sehingga mereka tidak bisa melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan Yesus harus menjelaskan ayat ini, saudaraku. Yohanes 5 ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, apa yang terjadi? Maka kesaksianku itu tidak benar. Kalau gitu yang benar bagaimana, saudaraku? Bersaksilah tentang Allah, Allah yang baik, Allah yang setia, yang adil, saudaraku. Seperti tadi pujian yang kita dengar ya, saudaraku. Itu bicara tentang bagaimana sifat-sifat daripada Tuhan Allah kita, saudaraku. Dan itu yang Yesus bicarakan, Bapak Ibu. Bahkan dia bilang dia mengerjakan apapun, dia melihat apa yang Bapa kerjakan, sehingga dia mengerjakan seperti yang Bapa kerjakan. Dan Yesus bilang, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi melakukan kehendak Dia, yaitu Bapa yang mengutus aku ke dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan di pagi ini, kita bukan melakukan kehendak manusia, bukan melakukan kehendak pendeta, bukan melakukan kehendak siapa-siapa. Kita sedang melakukan kehendak Allah kita. Makanya kalau orang mengerti rahasia ini, dia akan makin mencintai Tuhan. Dia akan mengerti, dia akan melakukan segala sesuatu dengan segenap hatinya, saudaraku. Tidak akan nanggung-nanggung, Bapak Ibu sekalian. Karena kita sadar siapakah kita ini, orang berdosa yang harus dimurkai, orang yang sangat menjijikkan, yang kotor, yang najis, yang brengsek, yang harus dihukum, dibuang ke dalam neraka. Tapi Allah begitu mengasihi manusia berdosa sehingga diutusnya Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dengan cara mati di atas kayu salib, untuk menebus dosamu dan dosaku, saudaraku. Dan dia telah membatalkan segala hukuman, hukum Taurat itu bagi kita sekalian. Oh, luar biasa, saudaraku ya. Kita bersyukur, saudaraku. Jadi, mujizat, kebenaran Bapak Ibu sekalian itu yang pertama. Kalau kita mengenal kesaksian Yesus ya, bukan dari dirinya sendiri, tapi kesaksian Yesus tentang Allah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bersaksi, bersaksilah tentang perbuatan-perbuatan Allah di dalam hidupmu. Aku yang sakit Tuhan sembuhkan. Aku yang susah dan sedih Tuhan hiburkan hatiku. Aku yang lemah tidak berdaya lagi. Ternyata Tuhan beri aku kekuatan. Nah, kita bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain, kepada dunia. Baru kesaksian kita benar. Kalau kita bersaksi tentang diri kita, aku. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak ditonjolkan lagi. Akunya yang ditonjolkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya selalu bercerita, saudaraku, bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib. Termasuk yang saudara-saudara sering dengar, saya ceritakan bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dari maut, saudaraku. Saya ketika mendengarkan lagu ini, saya mengenang, saudaraku, ya, masa-masa indah bersama dengan teman-teman, saudaraku, melayani Tuhan di kapal Dulos itu. Saya membayangkan, saya dalam pelayanan 2 tahun saya dikontrak untuk keliling dunia. Ternyata belum sampai keliling dunia, baru di Asia saja. Asia pun belum semua negara yang saya kunjungi di Asia, baru 3 negara. Pertama Singapura, kedua Thailand, ketiga Malaysia. Tahu-tahu saya sudah mengalami musibah. Tapi Tuhan ajaib, saudara. Tuhan begitu luar biasa, Tuhan sembuhkan saya. Makanya saya tidak bisa melupakan anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang saya menangis, saya bilang, Tuhan siapakah aku ini? Sehingga Engkau begitu mengasihi saya. Dan saya tahu Bapak Ibu kenapa Tuhan izinkan saya hidup. Karena saya percaya, saudaraku, Tuhan punya rencana besar dalam hidup saya. Tuhan punya rencana besar dalam pelayanan kita ini, saudaraku. Dan saya tahu Tuhan akan membawa kita sampai ke sana. Karena itu bagian kita adalah setia. Setia kepada Tuhan. Faithfulness. Faith adalah iman. Fullness, penuh. Iman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan iman yang setengah-setengah, saudaraku. Alkitab berkata kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak bisa mendapatkan keselamatan. Beda dengan orang yang baru bertobat, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kalau dia baru bertobat dan dia terima Yesus dan dia mati, dia diselamatkan seperti penjahat di kayu salib, saudaraku. Tapi kita semua ini orang Kristen yang sudah lama ikut Tuhan. Kalau hidup keagamawian kita tidak melebihi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kita tidak akan pernah bisa masuk surga. Kalaupun masuk surga juga tidak dapat apa-apa, kepalanya kosong, saudara. Tidak ada mahkota di atas kepala kita. Saudara, karena itu penting ya.
Kesetiaan itu penting sekali, saudaraku. Dan Tuhan cari orang-orang yang setia, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, karena kesetiaan kita inilah menentukan apa yang akan kita dapatkan nanti, saudaraku. Ya, bukan langkah awal kita mengiring Tuhan yang membuat kita selamat, tapi langkah akhir hidup kita ini. Endingnya bagaimana, saudara? Itu penting. Mari kita lihat yang kedua, mujizat kebenaran. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua itu bagi siapa? Bagi orang yang memberi kesaksian akan Yesus, ya. Jadi tadi dia memberi kesaksian akan Allah, yang kedua dia memberi kesaksian akan Yesus. Dan kemudian dia tahu kesaksian tentang Yesus itu adalah benar. Amin. Mari kita lihat, saudaraku. Yohanes pasal 5 ayat 32. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Amin. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Siapa ada yang lain? Itulah Yohanes Pembaptis. Mereka utus murid-muridnya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka utus murid-muridnya bertanya kepada Yohanes tentang siapa Yesus. Dan Yohanes menjelaskan, aku bukan Mesias. Aku hanya suara orang berseru-seru di padang gurun. Yang Mesias itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi Yohanes bersaksi tentang Yesus. Dan kesaksian itu adalah benar, saudaraku. Ya, jadi mujizat kebenaran itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Ketika saudara saya memberi kesaksian akan Yesus, tentang Yesus. Dan kemudian kita tahu bahwa kesaksian tentang Yesus itu adalah benar, Bapak Ibu sekalian, ya. Saudara, karena itu penting dalam hidup ini kita perlu bercerita banyak tentang kasih Tuhan. Kasih Yesus bagi kita semua. Kita bisa bercerita dalam kesaksian, kita bisa juga bercerita dalam sebuah lagu yang kita nyanyikan. Dan menceritakan tentang bagaimana kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Yesus kepada kita sekalian. Nah, itu adalah mujizat kebenaran yang kedua. Lalu kita lihat, saudaraku, ya, rahasia mujizat kebenaran yang ketiga. Saudara, ini dia, saudaraku. Luar biasa, ya. Rahasia mujizat kebenaran yang ketiga, saudaraku, itu ada pada, saudaraku, orang yang mengirim utusan untuk mengetahui kebenaran akan Yesus itu telah nyata. Jadi orang-orang yang mengirim utusannya itu mereka bertanya kebenaran tentang Yesus itu telah nyata, saudaraku. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 32. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Amin. Kamu telah mengirim utusan. Kata telah itu menunjukkan sesuatu pekerjaan yang sudah diselesaikan, sudah dilakukan. Kalau akan itu belum, ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi, saudara kasih Tuhan, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka mengirim utusan ini. Utusan dikirim ke Yohanes untuk apa? Mengkonfirmasi tentang apa betul Yesus itu adalah Mesias, apa betul Yesus itu adalah Sang Juru Selamat yang mereka nantikan. Dan Yohanes telah bersaksi, saudaraku. Jadi inilah kebenaran rahasia, saudaraku. Mujizat kebenaran yang ketiga, ketika orang-orang itu mengutus utusannya untuk mengetahui kebenaran akan Yesus itu telah nyata, saudaraku. Jadi supaya kita bisa mengerti tentang kebenaran tentang Yesus itu nyata, sumbernya dari mana? Dari Alkitab kita ini, saudaraku. Alkitab ini adalah firman Tuhan, ya, saudaraku. Jadi harus dibedakan antara Alkitab adalah firman Tuhan dan Alkitab berisi firman Tuhan. Itu dua hal yang berbeda, saudaraku. Kita perlu hati-hati di sini, saudaraku. Kalau orang, ini satu jebakan, kalau orang percaya Alkitab itu adalah firman Allah, firman Tuhan, itu benar. Tapi kalau sampai ada orang yang berkata dan saudara yakin dengan pernyataan ini, Alkitab itu berisi firman Tuhan. Nah, itu bahaya. Bahayanya apa, saudaraku? Kalau Alkitab itu berisi firman Tuhan, maka mereka akan bilang, oh, kalau yang ini adalah firman Tuhan, karena ini Tuhan yang bicara. Tapi kalau ini bukan firman Tuhan, kenapa? Karena ini iblis yang berbicara lewat ular itu. Ular bicara kepada manusia, bicara kepada Hawa, bicara kepada Adam. Itu bukan firman Tuhan. Nah, itu berdasarkan apa, saudaraku? Alkitab itu berisi firman Tuhan. Sampai di sini jelas, Bapak Ibu? Nah, kita perlu hati-hati. Kalau gitu yang benar yang mana? Yang benar adalah Alkitab itu firman Tuhan. Mulai dari depan sampai belakang, dari kalimat per kalimat, tanda baca, titik, koma, tanda seru, dan sebagainya, itu adalah firman Tuhan.
Yesus berkata, barang siapa menghilangkan salah satu titik aja atau nokta dari firman Tuhan ini, dia akan menanggung akibatnya. Dia akan dihukum. Dia akan kena celaka, saudaraku. Jadi kita percaya Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu firman Allah. Langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataannya, firman-Nya tidak akan pernah lenyap. Tahun lalu kita sudah bicara tentang everlasting gospel, ya, Injil yang kekal, dan kita sudah mengerti tentang rahasia itu. Dan Injil yang kekal itu membangkitkan iman, dan itulah everlasting faith yang kita bicarakan sepanjang tahun ini, saudaraku. Dari 2022 sampai 2023. Nanti tahun depan kita masuk lagi, saudaraku. Kita bicara tentang sebuah kekekalan, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini penting sekali. Jadi saudara kasih Tuhan, paling tidak sebelum kita mengutus orang lain, diri kita sendiri kita utus untuk datang. Tuhan, aku mau belajar seperti seorang murid mau belajar untuk mengerti, memahami. Saya sampai hari ini Bapak Ibu, saya masih terus belajar akan firman, belajar akan firman. Semakin saya baca firman, saya renungkan, saya selidiki, semakin saya dibukakan Tuhan rahasia-rahasia ini, saudaraku. Sehingga menghadapi masalah, goncangan apapun, saya mantap di situ, saudaraku. Ya, saya tenang saja, saudaraku. Karena saya tahu firman itu berkuasa. Firman itu yang berbicara. Pada waktu saya susah, firman itu menghibur saya. Pada waktu saya lemah, firman itu menguatkan saya. Pada waktu saya dalam persoalan, firman itulah yang menolong saya. Dia menjadi pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan hidup saya. Dan Yesus adalah firman yang hidup itu. Katakan amin, ya. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, saudaraku. Dan ayat 12, semua orang menerimanya, menerima Yesus, menerima firman itu, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Amin. Nah, mari kita lihat, saudara-saudaraku, apakah hasilnya, saudaraku, yang kita dapatkan. Untungnya apa, saudaraku? Mari kita lihat. Yang pertama, mujizat kebenaran yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya pada firman Tuhan, dia sadar kesaksian yang benar hanyalah tentang Bapa, Allah Bapa kita. Ya, itu kesaksian yang benar. Kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Amin. Jadi kesaksian yang benar itu adalah kesaksian tentang Bapa, saudaraku. Itu kesaksian yang benar, ya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Rahasia mujizat kebenaran yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tahu kesaksian yang benar itu juga tentang Yesus. Yesus adalah pribadi Allah yang adalah kebenaran kita. Kita lihat Yohanes 5 ayat 32. Ya, ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah. Haleluya. Aku tahu, Yesus bilang apa? Aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Siapa yang bisa bantah kebenaran ini? Siapa yang bisa saksikan? Tidak ada yang bisa. Ini kebenaran yang absolut, kebenaran yang tidak terbantahkan, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya percaya Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, ajarannya boleh banyak, pengikutnya boleh banyak. Tapi yang namanya kebenaran yang sejati, hanya satu-satunya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu yang kita dapatkan, saudaraku. Yang kita terima pada pagi hari ini. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, dari rahasia mujizat kebenaran, saudaraku. Yang ketiga itu hasilnya bagi orang percaya pada firman Tuhan, dia bersaksi akan kebenaran sama seperti Yohanes bersaksi, saudaraku. Mari kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 33. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan telah bersaksi tentang kebenaran. Amin. Dan ia, Yohanes, telah bersaksi tentang kebenaran. Jadi saudara-saudara, inilah hasilnya dari rahasia kebenaran, saudaraku. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia bersaksi akan kebenaran. Ya, sama seperti Yohanes juga, Yohanes Pembaptis bersaksi akan kebenaran, saudaraku. Dan saya percaya Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, saudaraku, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman yang adalah kebenaran memerdekakan kamu. Yesus juga adalah kebenaran, memerdekakan kita sekalian.
dari segala belenggu-belenggu dosa, dari segala sakit penyakit, dari segala persoalan. Tuhan yang memerdekakan, membebaskan kita, ya. Karena itu kita belajar kebenaran itu dengan baik. Supaya kebenaran itulah yang membuat kita mengerti. Kalau kita sudah mengerti, iman kita bertumbuh dan membuat kuasa Tuhan terjadi. Itulah mujizat dalam hidup kita sekalian. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Dan kepada sahabat kita, hambanya Pendeta Dr. Randus Frederick Manuata dari Kota Bogor, dipersilakan. Silakan Pak Frederick, bisa berdoa ya buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Halo Pak Frederick. Oke, mungkin masalah signal ya. Ya, mungkin oke, baik, bisa diwakili oleh Ibu Rosalin. Pak Frederick masih gangguan ya, masalah signal di sana. Silakan Bu Rosalin berdoa. Ya, shalom semuanya. Yes. Terima kasih Pak John, kesempatan yang diberikan. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa, yang menambah kekuatan iman kami, lebih percaya kepadamu. Terima kasih Yesus, berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Pastor John Sarbunan dan keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan dan yang susah dihiburkan dan yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Rosalin dari Jerman untuk doa peneguhan firman, doa yang sangat indah sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bu Rosalin dan Pak Bruri. Ya, sama-sama, amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dengan firman-Nya yang luar biasa untuk kami dan semua yang mendengarkan, satu kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Bapak Bluri yang telah membawa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Ibu Rosalin, juga doa peneduhan firman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa propitik akan disampaikan oleh Pak Yanto dari Lawang. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih Bu Rosali, Bu Joyce. Salam semuanya. Mari kita menaikkan doa prophetik dan nanti kita ucapkan dengan I receive. Yes. Doa prophetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Receive. Ya, Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk. Loh. Waduh. Ya, silakan. Wah, ini kok besar banyak saya ini nggak bisa. Mungkin di Pak, itu mungkin karena di
kecil begini, tarik, ditarik. Iya, ini aduh. Ya, pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Airi. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Tuhan berkati Pak Yanto. Ya, terima kasih Bapak Yanto dari Lawang yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam seksi pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari Jayapura, Papua. Silakan Ibu Weli. Baik, terima kasih Ibu Joyce untuk waktunya. Shalom buat kita semua. Shalom Bu Beli. Mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat.
datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Doakan pelayanan Bapak Gembala, Bapak Pendeta John Sarbunan MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis 6 Juni 2023, ibadah Surabaya. Minggu 11 Juni 2023, ibadah pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting spesial happy birthday Mei 2023, Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silestiwati di nomor HP 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Demikian waktu kami kembalikan ke host. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tadi pengumuman yang sudah disampaikan oleh Bu Weli. Jadi tanggal 6 itu ada pelayanan di Surabaya. Doakan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Ini ada satu kebaktian yang mereka sudah booking saya jauh-jauh hari, Bapak Ibu sekalian ya. Itu 1 tahun sebelumnya karena mereka pilih pengkhotbah yang benar-benar khusus ya, tidak sembarang pengkhotbah Bapak Ibu sekalian. Dan mereka sangat selektif sekali dan saya sudah berapa kali melayani kebaktian mereka, saudaraku. Bahkan acara retreat juga mereka undang saya berapa kali bicara di beberapa acara retreat mereka. Kemudian pasangan yang dari Taiwan akan datang tanggal 11 ya ke Kediri, mereka akan menikah dan doakan supaya semua juga bisa berjalan yang lancar. Lalu ada satu lagi pasangan yang istrinya masih Buddha dan mereka sudah mau bersedia mau menikah dan calon istri yang Buddha ini akan dibaptis ya. Doakan supaya ketika dalam saya membimbing mereka, mereka bisa benar-benar bisa mengenal pribadi Yesus ya, saudaraku. Karena ini adalah sebuah misi Tuhan untuk keselamatan ya. Di Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini semua yang hadir, semua dukung ya dalam doa. Nah, oke, Bapak Frederick, Pendeta Frederick Manuata yang sudah hadir pada pagi ini, mic bisa dibuka. Oke, saya mohon dukungan doa dari hambanya, Bapak Frederick Manuata, untuk pelayanan yang akan datang ya, bulan depan ini. Silakan Pak Frederick. Dan doa untuk kita semua yang sudah hadir di pagi ini ya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa yang benar, yang agung, yang mulia. Engkau Allah telah memberkati kami pagi hari ini lewat pelayanan hamba-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kata dan kalimat yang telah disampaikan oleh hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan bertumbuh dan berkembang di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi hari-hari hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati pelayanan hamba-Mu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu dan hari-hari yang akan datang. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah setiap pelayanan yang dilakukan oleh hamba-Mu senantiasa menjadi berkat bagi umat-Mu yang masuk di dalam kumpulan pelayanan SLCC dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih berkati keluarga, berkati pelayanan, bahkan semua kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.
Amin. Praise the Lord. Terima kasih hambanya Pendeta Dr. Randus Frederick Emanuata dari Kota Bogor. Tuhan berkati Pak Frederick. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Oke. Ya, Paling berhost kita pagi ini Bu Joyce Putirai. terima kasih Bapak sudah mendoakan ibadah pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, terima kasih Ibu Weli Hokubun telah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Yanto sebagai koordinator ibadah pagi ini. Silakan Pak Yanto. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ibadah karena campur tangan Tuhan. Dan terima kasih kepada Ibu Joyce yang telah memimpin ibadah ini sebagai host. Tuhan memberkati, dan terima kasih kepada Bu Weli. Juga begitu, terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan memberkati Opa dan Oma Ruri dan Oma Rosalin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, karena Pak Opa Ruri capek ya. Ya Opa, sebentar lagi kita istirahat. Terima kasih. Dan terima kasih kepada doanya Bapak Pendeta Frederick dari Bogor. Terima kasih. Begitu juga Bapak Pendeta John Sarbunan yang setia melayani kita. Kita dukung dalam doa senantiasa Tuhan memberkati. Sekali lagi, terima kasih Pak Pendeta John atas pelayanannya. Selanjutnya kami silakan kembali kepada Ibu Joyce Putirai. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Yanto untuk ucapan buat kita semua. Kiranya Pak Yanto beserta keluarga selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, saya akan memuji Tuhan dengan ibadah penutup. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya, selanjutnya saya serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Oh, praise the Lord. Amen, amen, amen. Haleluya. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu sekalian ya. Pada pagi hari ini pujian yang indah dari Ibu Joyce Putirai. Bapa sentuh hati kita semua pada pagi ini. Hati yang keras dilembutkan. Hati yang jahat dibuat jadi baik. Hati yang bimbang dibuat jadi tidak bimbang. Hati yang takut dibuat jadi tenang dan percaya. Dalam nama Yesus, hati yang khawatir dibangkitkan imannya. Hati yang terluka disembuhkan dalam nama Yesus. Dan percaya pada pagi hari ini, menjamah hatimu masing-masing. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, kami berdoa untuk semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Kami minta kasih anugerah Allah mengalir. Mengalir Tuhan, mengalir, menjamah setiap hati yang hadir di pagi hari ini. In the name of Jesus, receive now, receive the power of the Holy Spirit. Roh Kudus sedang menjamah engkau di pagi hari ini. Buka hatimu bagi Tuhan. Biarkan kuasa Tuhan membebaskan engkau dalam nama Yesus. Dari segala ketakutan, dari segala hal yang membuat engkau tertekan dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan hatimu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Terima sekarang dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dicurahkan bagi setiap pribadi yang percaya di pagi hari ini di dalam nama Yesus. Engkau akan lihat mujizat-mujizat ajaib, mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan melihat itu. Mujizat-mujizat ekonomi yang belum pernah terjadi akan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Inilah kebenaran yang akan membebaskan engkau dalam nama Yesus. Aku berkata kepadamu dalam nama Yesus. Engkau yang percaya kepada Tuhan, engkau yang setia kepada Tuhan. Engkau layak diberkati, engkau layak dipulihkan. Engkau pantas diberkati, engkau pantas dipulihkan. Engkau juga layak disembuhkan. Engkau pantas disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tidak pernah menjauhkan kasih-Nya daripadamu. Tuhan tidak pernah menjauhkan kebaikannya daripadamu. Dia Allah yang setia. Dia Tuhan yang penuh kasih dan sayang, jalan-jalannya sempurna di dalam nama Yesus. Kepada orang yang setia, dia berlaku setia di dalam nama Yesus. Tuhan tidak pernah menahan kebaikan dari orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Di dalam nama Yesus, mulai pagi hari ini, penuhi hatimu dengan Roh Kudus, penuhi hatimu dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan mulai menjamah saat ini. Tuhan menjamah mulai dari koordinator pagi ini, Pak Yanto. Tuhan menjamah Ibu Joyce, Tuhan menjamah Ibu Weli Hukubun. Tuhan menjamah Pak Bruri Bu Rosalin. Tuhan menjamah dalam nama Yesus, Ibu Sinta. Tuhan menjamah dalam nama Yesus, Yohan. Tuhan menjamah Cindy. Tuhan menjamah James. Tuhan menjamah hambamu Pendeta Frederick Manuata. Tuhan menjamah semua yang hadir pagi ini. Dalam nama Yesus aku berkata, pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Jalan-jalan yang buntu terbuka dalam nama Yesus. Pintu-pintu kesembuhan, pintu-pintu mujizat terbuka. Pagi ini engkau terima, Ibu Joyce terima kesembuhan. Ibu Weli terima kesembuhan. Tuhan menjamah engkau, Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Tuhan menyembuhkan engkau Bu Rosalin di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau Pak Bruri di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau Pendeta Frederick. Tuhan menyembuhkan engkau Pak Yanto. Semua yang hadir pagi ini dipulihkan, disembuhkan, keuangan juga, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, bahkan pelayanan. Dibuat Tuhan bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah. Di dalam nama Yesus, Tuhan buat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dalam nama Yesus, segala berkat kebajikan, kemurahan daripada Tuhan Allah mengikuti engkau sepanjang
sepanjang umur hidupmu. Dan kau diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan firman-Nya, menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu diberkati, diberkati juga kesehatan tubuhmu, diberkati studi anak cucumu, bahkan pekerjaan mereka diberkati juga pelayananmu dalam nama Yesus. Kami doakan untuk pelayanan hamba-Mu, Pendeta Frederick Manuata akan melayani pada bulan Agustus di Pulau Wetar. Tuhan sertai, Tuhan utus hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas surgawi di dalam nama Yesus. Dengan Tuhan berkat-berkat secara materi keuangan, biarlah mengiringi hamba-Mu. Aku percaya dalam nama Yesus, gunung-gunung akan meneriskan berkat-Mu, Tuhan bagi hamba-Mu. Dan aku percaya Tuhan persiapkan orang-orang kunci menjadi mitra untuk mensupport pelayanan hamba-Mu. Berkati putranya yang sedang di atas kapal dalam pelayaran, Tuhan sertai Marcel dalam nama Yesus. Berkati Tuhan istrinya, anak-anak di Bogor, semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan, sudah dipulihkan Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah terima mujizat sebab di tangan-Mu ada kuasa, di hati, pikiran, mulutmu, di hidupmu ada kuasa Tuhan. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau perkatakan terjadi dalam nama Yesus, terwujud dalam nama Yesus. Yang tidak ada menjadi ada, sekalipun yang ada kecil Tuhan buat menjadi besar, yang ada sekalipun kurang Tuhan buat menjadi melimpah, yang ada sekalipun tidak cukup Tuhan buat cukup, bahkan lebih daripada cukup. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi ini. Tuhan berkati kebaktian nanti malam juga Ibu Indriani dan tim, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat malam Pak Bro. Selamat pagi Pak Jos. Terima kasih Pak Yanto, berkati ya. Joyce, Bu Weli, Pak Fredrik, Pak Yanto, Bu Joyce, Bu Weli, terima kasih Bu Weli, Fredrik, terima kasih Bapak Pendeta Ferdi yang sudah mendoakan ibadah pada pagi hari ini. Shalom. Berkati. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa lagi teman. Ya, God bless you all. God bless you all. Selamat beristirahat Pak Bruri, Bu Rosalin. Ya. Amin. Joyce. Iya. Pak Fredrik. Tuhan berkati ya. Ya. Oke, Oke, bye. Bye-bye. Bye.